Pemirsa, kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Sepanjang tahun ini sejumlah peristiwa penting menjadi bagian dari perjalanan kita sebagai bangsa. Tahun 2025 juga menjadi tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu penting untuk melihat kembali apa yang dilakukan Presiden Prabowo selama setahun terakhir. Karena itu menjadi pondasi dalam perjalanan kepemimpinan Presiden ke-8 tersebut selama masa tugasnya. Penghujung tahun 2025 diwarnai dengan bencana longsor dan banjir bandang yang dahsyat di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 1.000 nyawa melayang akibat bencana tersebut. Belum lagi korban luka dan hilang. Dalam bencana ini juga diwarnai dengan banjir kayu gelondongan yang meluncur bersama banjir dari hulu ke wilayah hilir. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian serius dengan beberapa kali mendatangi langsung ke lokasi, baik Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tangkap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. 2. Penetapan status tangkap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai tanggal 11 Desember 2025. Berjalan optimal dan cepat. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang
diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Dari wilayah Sumatera Utara, Presiden bergerak ke wilayah Aceh. Presiden menyampaikan belasungkawa kepada warga atas bencana banjir yang terjadi. Kunjungan pertama 1 Desember, kunjungan meliputi 3 provinsi yaitu Sumut, Aceh, dan Sumbar secara maraton, maka kunjungan kedua 7 Desember lebih terfokus ke Aceh. Pengungsi masih sangat besar, meski sebagian warga mulai kembali untuk membersihkan rumah. Presiden Akan
di daerah berdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja. Kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke provinsi-provinsi tersebut. Salah satu fokus pemerintah Indonesia ke depan, Presiden Prabowo menginvestasikan dana besar untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia, antara lain dengan program makan bergizi gratis, membangun sekolah rakyat, dan sekolah unggulan bernama Sekolah Garuda. Sudah seperti apa capaiannya? Simak sesaat lagi. Investasi sumber daya manusia menjadi hal penting agar Indonesia menjadi negara maju. Untuk mewujudkan hal itu, Presiden Prabowo Subianto tahun ini mulai mengimplementasikan sejumlah program penting, yaitu makan bergizi gratis atau MBG, dan mendirikan sekolah rakyat untuk anak-anak dari golongan keluarga miskin dan rentan putus sekolah. Selain itu, juga dibentuk sekolah Garuda di level SMA untuk anak-anak cerdas dan berbakat untuk dididik agar mampu menembus universitas top dunia. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal, ya. Kita akan selesaikan dengan baik. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG resmi dimulai Senin 6 Januari 2025. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini diproyeksikan dapat menyentuh 3 juta penerima manfaat selama Januari hingga Maret 2025. Penerima manfaat tersebut terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Program MBG didukung oleh alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah dari APBN 2025. Sebagai langkah awal, program ini dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Pada sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Rabu 22 Januari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan target pemberian MBG bisa menjangkau seluruh anak-anak di tahun 2025 ini. Prabowo mengungkapkan dari Januari hingga April 2025, MBG menyasar 3 juta anak, sedangkan pada April hingga Agustus 6 juta anak. Selanjutnya September 15 juta anak dan terus bertambah sampai akhir tahun. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak. Dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Dalam realisasinya, makan bergizi gratis tak luput dari sejumlah masalah. Kasus-kasus keracunan yang terjadi dalam MBG telah menjadi perhatian serius. Pada Mei 2025 ditemukan kasus keracunan MBG di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari sampel makanan MBG ditemukan mengandung bakteri E. coli dan Salmonella. Korban keracunan mencapai 210 orang. Pada sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden,
5 Mei 2025, Presiden Prabowo merespons terhadap laporan awal keracunan dan evaluasi keberhasilan tahap pertama. Menurut Prabowo, program MBG berhasil karena telah mencapai 3,4 juta penerimaan manfaat hingga Mei. Kasus keracunannya hanya 0,005%. Namun pada akhir September 2025, kasus besar memicu penetapan status KLB di wilayah Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban lebih dari 1.000 siswa. Pada September 2025, satu insiden yang memicu status KLB di Kabupaten Garut, korban lebih dari 131 siswa. Presiden Prabowo mengakui adanya kasus keracunan dan menyebutnya sebagai masalah besar, tetapi menegaskan akan diatasi. Hal itu dinyatakan Presiden dalam keterangan pers 27 September setelah tiba dari lawatan luar negeri. Saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. 2 hari kemudian, di saat berpidato di penutupan Munas 6 PKS 29 September, Prabowo menyebut tingkat kesalahan akibat keracunan adalah 0,0017%. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Dalam sambutannya pada pertemuan tahunan Bank Indonesia di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 44 juta penerimaan manfaat di seluruh Indonesia. Total produksi mencapai lebih dari 2 miliar porsi makanan untuk ibu hamil, balita, dan siswa sekolah. Program ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat. Selain makan bergizi gratis, investasi lain di bidang sumber daya manusia yang digagas Presiden Prabowo Subianto adalah pembentukan sekolah rakyat. Peluncuran program ini mulai 14 Juli 2025. Acara pembukaan dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor yang berlokasi di Sentra Terpadu Intenswoto STIS, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada 63 titik operasional per 14 Juli ini. Rinciannya ada 13 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, 3 lokasi di Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan ada 2 lokasi, di Sulawesi ada 8 lokasi, dan di Maluku 2 lokasi, dan di Papua ada 1 lokasi. Adapun total rombongan belajar atau rombel di 63 titik tersebut adalah sebanyak 256 rombel yang terdiri dari 3 rombel tingkat SD, 112 rombel tingkat SMP, dan 141 rombel tingkat SMA. Sementara total siswanya adalah sebanyak 6.100 orang yang terdiri dari 75 siswa tingkat SD, 2.800 siswa tingkat SMP, dan 3.225 siswa tingkat SMA. Nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tetapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa sudah siap. Kurikulum sudah sangat siap, kurikulum dirancang oleh Dikdasmen dan juga Dikti. Pada 2025 ada 165 sekolah rakyat yang siap beroperasi. Pemerintah menargetkan pembangunan ratusan sekolah, target jangka menengah hingga 500 sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah program pendidikan berbiaya nol alias gratis berbasis boarding school. Konsepnya adalah menyediakan pendidikan formal dari jenjang dasar hingga menengah dengan asrama, makan gratis, fasilitas belajar yang layak, serta dukungan untuk keluarga siswa.
Program ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu agar memutus rantai kemiskinan antar generasi. Selain sekolah rakyat, Presiden Prabowo juga menggagas Sekolah Garuda. Sekolah Garuda adalah program pendidikan unggulan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mencetak talenta kelas dunia, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Program ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan untuk menyiapkan generasi emas 2045 yang berdaya saing global. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, resmi meluncurkan Sekolah Garuda pada Rabu 8 Oktober 2025. Sekolah Garuda terletak di 16 titik lokasi di seluruh Indonesia. Harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Jadi nantinya harapannya anak-anak dari SMA-SMA Garuda, baik transformasi maupun yang sekolah unggulan Garuda yang akan dibentuk, itu bisa mengisi menjadi mahasiswa-mahasiswa di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan di dunia. Secara umum, Sekolah Garuda adalah sekolah unggul berasrama yang memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya ditujukan khusus untuk jenjang sekolah menengah atas SMA atau sederajat. Sasarannya adalah anak-anak berprestasi dari seluruh pelosok negeri, terutama yang memiliki potensi akademik tinggi di bidang sains dan teknologi. Program ini tidak terpatok pada latar belakang ekonomi miskin. Pada tahun 2025, sektor ekonomi mengalami perombakan signifikan. Presiden Prabowo membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dan membubarkan Kementerian BUMN. Presiden juga mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang lebih pro stabilitas ke sosok baru Purbaya Yudi Sadewa yang dinilai lebih pro pertumbuhan. Apa capaiannya sejauh ini? Simak sesaat lagi. Tahun 2025 adalah tahun reformasi ekonomi. Presiden Prabowo Subianto membuat langkah penting dalam pengelolaan aset negara dalam wadah bernama BPI Danantara. Sementara itu, di level grassroots dilakukan pembentukan Koperasi Merah Putih. Langkah berikutnya adalah mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikenal sebagai sosok yang pro stabilitas fiskal digantikan dengan Purbaya Yudi Sadewa yang lebih pro pertumbuhan. Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Berlokasi di halaman Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau BPI Danantara Senin 24 Februari 2025. Danantara menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengelola aset negara untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Konsep utama dari BPI Danantara adalah menjadi dana investasi abadi atau Sovereign Wealth Funds SWF yang berfokus pada investasi strategis. Pada tahap awal, peluncuran BPI Danantara memiliki proyeksi pendanaan yang signifikan. Pendanaan awal diproyeksikan memiliki pendanaan sebesar 320 triliun rupiah atau setara 20 miliar dolar Amerika Serikat. Danantara diharapkan dapat mengolah dana sekitar 14,72 kuadriliun atau setara 900 miliar dolar Amerika Serikat.
Angka itu merupakan gabungan total aset dari BUMN yang akan dikonsolidasikan. Selain itu, Danantara juga akan menerima permodalan dari dividen BUMN yang sebelumnya disetor ke APBN, dialihkan ke Danantara. Sebagai gambaran, dividen BUMN pada 2024 mencapai Rp85,5 triliun. Dengan lahirnya BPI Danantara, Kementerian BUMN secara resmi dihapus dan diganti menjadi lembaga baru bernama Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN). Presiden Prabowo Subianto menunjuk Doni Oskaria menjadi Kepala BPBUMN di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 8 Oktober 2025. Sebagaimana diketahui, Doni Oskaria juga merupakan Chief Operational Officer COO Danantara. Di BPBUMN, Doni Oskaria didampingi 2 wakil kepala BPBUMN yakni Aminuddin Ma'ruf dan Teddy Barata. BPBUMN berfungsi sebagai regulator yang mewakili pemerintah sebagai pemegang saham seri A, Dwiwarna 1% dan berfokus pada tata kelola kebijakan dan pengawasan BUMN secara umum. Sedangkan BPI Danantara berfungsi sebagai pengelola investasi yang memegang saham seri B BUMN sebanyak 99%. Danantara bertanggung jawab atas konsolidasi aset, restrukturisasi, dan investasi untuk mencapai keuntungan komersial dan strategis. Perubahan ini mengikuti model yang sukses diterapkan oleh negara lain seperti Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional di Malaysia. Di level grassroots, Presiden membentuk Koperasi Merah Putih yang secara resmi disebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP-KKMP. Ini juga merupakan program strategis nasional dari pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput. Pembentukan Koperasi Merah Putih menggunakan dasar hukum instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Impres tersebut ditandatangani pada 27 Maret 2025. Peluncuran secara resmi Koperasi Merah Putih dilakukan Presiden Prabowo di Klaten, Jawa Tengah pada Senin 21 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Target pemerintah adalah membentuk total 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia untuk mendorong kemandirian ekonomi dari desa ke kota. Koperasi ini adalah usaha besar strategis. Waktu dapat laporan-laporan semacam ini, jalan keluarnya apa? Ada yang sarankan saya, Pak, yang ini satu-satunya jalan adalah koperasi. Koperasi itu kemudian muncullah gagasan ini, akhirnya saya memutuskan daripada kita bikin 1 koperasi, 5 koperasi, 100 koperasi, kita berani. Oke, kita bikin koperasi di semua desa, di semua kelurahan Indonesia. Koperasi Merah Putih adalah lembaga ekonomi berbasis masyarakat desa dan kelurahan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Ini selaras dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utamanya mengembalikan ekonomi ke rakyat, menjadikan masyarakat desa dan kelurahan sebagai pemilik sah dari aset produktif secara kolektif. Saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain, ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya, nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil,
Tapi nanti diupayakan nanti penyalurannya bukan dibelikan sun lagi, dan Purbaya menekankan pentingnya perbaikan dan penyempurnaan sistem administrasi perbajakan Cortex. Ini cepat sekali membaiknya dalam waktu yang singkat, dari D sampai E jadi A+. Jadi cyber security-nya sudah bagus sekali. Kemarin-kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan. Performance non-transactional yang itu dari 0 sampai 100 itu dapat 95+, jadi sudah bagus juga. Di sektor bea dan cukai, Purbaya mengancam akan membekukan beberapa tahun terakhir dunia diwarnai dengan dinamika geopolitik yang cepat dan dinamis. Dari sisi Indonesia, Presiden Prabowo menunjukkan langkah diplomasi yang agresif dan multi arah agar tidak tergantung pada satu kekuatan. Seperti apa sepak terjang Presiden Prabowo dalam menjalankan langkah diplomasi agresif ini? Simak sesaat lagi. Tahun 2025 ditandai dengan diplomasi agresif yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sepanjang tahun ini Prabowo melakukan lawatan tak kurang dari 25 negara. Benang merah yang bisa ditarik dari seluruh kunjungan itu adalah Indonesia ingin membangun poros diplomasi multi arah, tidak bergantung pada satu kekuatan, meningkatkan kapabilitas pertahanan dan geopolitik Indonesia, serta mengamankan investasi besar dan kerjasama ekonomi strategis. Tujuan besarnya adalah membangun kekuatan kemandirian Indonesia
Awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memulai sejumlah lawatan penting, di antaranya ke India di bulan Januari, tepatnya 23 hingga 25 Januari 2025. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke India atas undangan Perdana Menteri Narendra Modi. Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan utama atau chief guest pada perayaan Hari Republik India ke-76. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang pemimpinnya diundang sebagai tamu utama untuk perayaan tersebut, mengikuti jejak Presiden Soekarno, SBY, dan Jokowi. Agenda utama kunjungan Prabowo ke India adalah bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Draupadi Murmu di Rashtrapati Bhavan. Kunjungan penting lainnya terjadi pada April, tepatnya pada 9 hingga 13 April. Presiden Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke Timur Tengah, antara lain ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Kunjungan kenegaraan ke Turki dilakukan pada 9 hingga 11 April 2025 untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresiden di Ankara. Kedua pemimpin menegaskan pandangan yang sama dan bersatu suara mengenai dukungan terhadap Palestina dan komitmen untuk kerjasama dalam pembangunan kembali Gaza. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian. Di Turki, Prabowo juga menghadiri Antalya Diplomacy Forum 2025 sekaligus menjadi pembicara. Pada 18 hingga 21 Juni 2025, Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Rusia. Di antaranya menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di St. Petersburg. Pada kunjungan ini juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Kedua negara sepakat untuk memperdalam kerjasama pertahanan teknis, termasuk pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan alutsista TNI, serta pelatihan dan pertukaran ahli bidang militer, energi, dan nuklir. We have vast forests, we have vast minerals, we have a lot of commodities that are useful for the world. But this has to be managed well. And therefore, in my opinion, every country needs its own economic policy and its own economic philosophy. One of the big mistakes of many countries in Southeast Asia is that we tend to always follow the biggest and the most powerful power in the world. Pada Juli, tepatnya pada 5 hingga 9 Juli 2025, Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brazil. BRICS sendiri merupakan kelompok kerjasama di bidang ekonomi dan geopolitik dengan anggota utama terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pada September, tepatnya 2 hingga 3 September 2025, Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Beijing atas undangan Presiden Xi Jinping dalam rangka menghadiri peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok dan bertemu dengan berbagai pemimpin dunia. Presiden Prabowo sejatinya diharapkan kehadirannya pada 31 Agustus, namun keberangkatan tertunda karena di dalam negeri tengah terjadi dinamika politik dengan maraknya aksi demonstrasi di tanah air. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kerjasama dengan Tiongkok dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pada 19 hingga 20 September 2025, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Osaka, Jepang untuk meninjau dan memberi dukungan kepada Pavilion Indonesia di World Expo 2025 Osaka.
Fokus diskusi mempromosikan visi Indonesia Emas 2045, menarik investasi serta memperkuat kerjasama di sektor pariwisata dan perdagangan. Kehadiran dan dukungan Presiden Prabowo di Pavilion Indonesia membuahkan hasil signifikan berupa komitmen investasi senilai 23,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 386 triliun rupiah dari berbagai investor global yang tertarik dengan proyek strategis Indonesia. Dari Jepang, Presiden Prabowo bertolak ke Amerika Serikat. Kegiatan utamanya menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York. Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berpidato di sidang Majelis Umum PBB yang menjadi panggung utama diplomasi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan tegas Indonesia terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan menuju perdamaian abadi di Palestina. I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace and harmony. Pada 13 Oktober 2025, Presiden Prabowo diundang ke konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar di International Congress Center Sharm el-Sheikh, Mesir. Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Dari secara keseluruhan, pola lawatan internasional Presiden Prabowo Subianto sepanjang 2025 menunjukkan strategi besar yang cukup jelas. Jika ditarik benang merah, ada 3 tujuan utama, yaitu membangun poros diplomasi multi arah dan tidak bergantung pada satu kekuatan. Ini ditunjukkan dengan kunjungan ke AS, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Australia yang merupakan blok sekutu AS. Juga kunjungan ke China dan Rusia yang bisa dibilang sebagai blok Eurasia, serta kunjungan ke India, Turki, dan Timur Tengah yang merupakan kekuatan non-blok atau middle powers. Ini menunjukkan pola multifaktor diplomasi di Indonesia ingin bersahabat dengan semua kekuatan besar tanpa terjebak blok geopolitik manapun. Tujuannya menjaga posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang tetap dihormati semua pihak, meningkatkan ruang gerak diplomasi dan tawar-menawar, serta mempertegas Indonesia sebagai salah satu middle power penyeimbang kawasan Indo-Pasifik. Pemirsa, gambaran besar tentang apa yang terjadi selama tahun 2025 ini menjadi pelajaran dan bekal penting menyongsong tahun depan. Fondasi yang sudah ditanam tahun ini diharapkan bisa menjadi landasan yang kokoh untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Selamat tinggal tahun 2025 dan sampai jumpa di tahun 2026. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.